Rasil TV untuk Islam yang satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin, amma ba'd. Para jamaah subuh, anak-anak yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran Al-Karim kita akan menjumpai banyak anjuran, perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mentasbihkan Allah, mensucikan Allah. Dan Allah terangkan bahwa hal ini dilakukan oleh seluruh makhluk yang terdapat di langit dan di bumi. Perintah untuk bertasbih ini bukan berarti bertujuan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala belum suci dan sempurna. Tapi perintah ini kembali kepada diri kita, agar kita membersihkan jiwa kita, hati kita, pemahaman kita dari pemahaman-pemahaman yang salah tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang terindah yang menunjukkan kebesarannya, keagungan dan keindahannya. Oleh karena itu tak mungkin keburukan, hal-hal yang tidak baik, yang tidak sempurna kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebaikan seluruhnya datang dari Allah, kesempurnaan ada pada Allah, sedangkan keburukan kembali kepada kita. Sebagaimana dalam talbiyah yang dibaca oleh Ibrahim, sebagaimana yang diriwayatkan beliau bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, al khairu minka wasyarru laisa ilaik. Labbaik artinya menyambut panggilan Allah dan seruannya, kebaikan seluruhnya berasal dari engkau, sedangkan keburukan tidak kembali kepadamu. Sebagaimana ayat Quran, ma asabaka min hasanatin fa min Allah, apa saja yang kamu terima dari kebaikan itu berasal dari Allah. Tapi wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, keburukan apa saja yang menimpa kamu itu bersumber dari kamu. Allah menciptakan langit dan bumi penuh dengan keseimbangan, begitu pula tubuh kita, begitu pula kehidupan umat manusia diatur dengan demikian harmoni. Tapi tangan-tangan manusia, perbuatan-perbuatan manusia yang menciptakan berbagai macam kerusakan. Nah, perintah bertasbih di sini, sabbihisma rabbikal a'la. Begitu pula keterangan Allah mengenai langit, bumi seluruhnya bertasbih kepada Allah, mengajak kita semua untuk benar-benar mengagungkan, mensucikan Allah dalam hati kita dan mengikuti petunjuk dan bimbingan Allah tanpa keraguan-raguan sedikit pun. Oleh karena itu mengherankan orang yang mengaku sebagai seorang muslim bertasbih subhanallah, subhanallah, atau subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, tapi dia masih ragu terhadap bimbingan, petunjuk dan ayat-ayat Allah yang membimbing dirinya menuju kehidupan yang lebih indah dan lebih sempurna. Berarti lain di bibir, lain di hati. Oleh karena itu perintah ini berulang kali Allah perintahkan, di antaranya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, banyak-banyaklah kalian berzikir menyebut nama Allah, resapi kebesaran keagungannya,
dan sucikan Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa kalian dari hal-hal yang tidak patut yang sering kali dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bisikan-bisikan syaitan yang masuk ke dalam hati kita yang menimbulkan keraguan-raguan di hati kita. Jadi perintah bertasbih, perintah memuji Allah, perintah membesarkan Allah bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak suci, bukan berarti Allah tidak terpuji, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak maha besar, tapi tujuannya justru menanamkan dalam hati kita pemahaman yang benar mengenai kesuciannya, mengenai dirinya yang maha terpuji, mengenai dirinya yang maha besar, agar menjadi bekal dalam sanubari kita menghadapi tantangan hidup ini, membuat seorang yang beriman benar-benar tidak gentar, tidak khawatir, tidak takut menghadapi apapun, karena segala-galanya berada dalam genggaman kekuasaan Allah yang maha agung, yang maha sempurna, yang maha suci dan maha terpuji. Seperti seorang yang memandang cermin. Pada saat dia memandang cermin, bukan cermin yang dipandang, tapi memandang dirinya melalui cermin. Begitu pula pada saat dia bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuannya mensucikan Allah Subhanahu wa taala karena dirinya tidak suci, tapi justru menanamkan kesucian Allah Subhanahu wa taala dalam sanubari kita hingga kita tunduk berserah diri kepadanya tanpa keraguan-raguan. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama, kebesaran, keagungan Tuhanmu yang maha agung. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan segala sesuatu, dan dia benar-benar menciptakan segala sesuatu dalam kondisi yang berimbang, dalam kondisi yang betul-betul amat sempurna. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, ma tara fi khalqir rahmani min futur. Engkau tidak akan menjumpai dalam ciptaan Allah yang maha sempurna, yang maha pengasih ini apa? Adanya ketidakseimbangan atau cacat. Berbeda dengan karya manusia dan produk-produk mereka. Sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya ciptaan manusia, pasti hadirin sekalian ada ketidakseimbangan. Manusia menciptakan kendaraan untuk mengantarkan manusia menuju tujuannya lebih cepat, lebih baik dan lebih nyaman, tapi dari produk-produknya timbul efek-efek samping yang banyak, polusi udara, dampak-dampak negatif dari kesehatan, dan banyak hal yang ditimbulkan. Para ahli farmasi menciptakan, memproduksi berbagai macam jenis obat-obatan, baik obat-obatan untuk menghilangkan rasa sakit, antibiotiknya, antivirusnya, vitaminnya, tapi ternyata semua ini membawa kebaikan, tapi di sisi yang lain juga menimbulkan efek samping yang banyak, gangguan ginjal yang ditimbulkan, fungsi hatinya dan lain-lainnya. Antibiotik bukan hanya berhadapan dengan bakteri yang berbahaya, tapi juga sel-sel yang sehat juga mengalami gangguan akibat dari antibiotik tersebut. Ini merupakan produksi dan karya manusia yang berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan berimbang dan penuh dengan kesempurnaan, sebagaimana yang kita saksikan pada tubuh kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukan hanya lahirnya dalam keadaan yang lurus penuh keseimbangan, tapi jiwanya pun diciptakan dalam kondisi yang benar-benar berada fi ahsani taqwim. Asal dia menjaga keseimbangan kelurusannya, maka dia akan mencapai dan meraih apa-apa yang diinginkan, bahkan lebih dari apa yang diharapkan. Nah, bimbingan petunjuk Allah dalam kitabnya, bimbingan nabinya bertujuan untuk menjaga, memelihara jiwa manusia, demikian pula tubuhnya dalam keadaan lurus dan berimbang. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Dia yang telah mencipta, fasawwa menyempurnakannya dengan penuh keseimbangan. Kata sawwa yusawwi taswiyatan sebetulnya menggambarkan sesuatu yang lurus dan penuh keseimbangan. Seperti seseorang di saat membuat layangan, sebelum ditempel kertas ditimbang terlebih dahulu.
hingga dalam kondisi seimbang, baru setelah itu diberikan kertas. Kalau tidak, layangan tersebut kalau tidak singit sedeng, hadirin sekalian. Nah, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang benar-benar penuh dengan keseimbangan. Nah, berkaitan dengan kehidupan yang kembali kepada pilihannya sebagai seorang khalifah, Allah turunkan Alkitab, Al-Quran dan bimbingan Rasulnya untuk memelihara kehidupan masyarakat kita dengan penuh keseimbangan. Setelah itu, walladzi qaddara fahada, dan dia yang telah menetapkan ukuran-ukuran hukum-hukum dalam kehidupan kita maupun di alam raya ini. Fahada, lalu Allah membimbing kita untuk mempelajari hukum-hukum tersebut. Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat yang lain, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan kadar, aturan, hukum dan ukuran yang penuh dengan keseimbangan. Nah, ini yang sering disalahfahami ketika orang memahami takdir Allah, seolah-olah segala sesuatu tentang diri manusia telah diatur, dikemudikan oleh Allah. Manusia tidak memiliki pilihan. Kalau memang demikian, apa tujuannya Allah mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya, menyediakan syurga dan nerakanya? Semua ini berubah menjadi omong kosong kalau manusia tidak memiliki pilihan. Betul, sebahagian besar dirinya langsung dikendalikan oleh Allah, baik itu fungsi jantungnya, hatinya, pencernaannya, ginjalnya, bukan kembali pada pilihan manusia. Hukum-hukum yang mengaturnya, dan Allah lakukan hal ini demi meringankan beban hidup manusia. Tetapi ada yang kembali kepada pilihan kita. Kita sadari, kita rasakan orang menanam padi, Allah tumbuhkan padi, menanam gandum, Allah tumbuhkan gandum. Orang berbuat kebaikan, menuai kebaikan, berbuat keburukan, menuai keburukan. Yang bersungguh-sungguh belajar menuai kesuksesan, yang bermalas-malasan tidak mengharapkan kecuali hanya penyesalan dan kegagalan. Nah, di sini Allah terangkan, Dia yang telah menetapkan segala sesuatu dengan ukuran dan kadar yang begitu indah dan sempurna. Maka lahirlah ilmu pengetahuan yang bermacam-macam. Ini sebetulnya merupakan hukum-hukum Allah, baik itu fisika, kimia, biologi, geologi, astronomi. Semua ini merupakan hukum-hukum Allah yang dipelajari manusia. Kemudian lahirlah disiplin pengetahuan yang bermacam-macam. Kalau tidak terdapat aturan dan hukum, tidak mungkin ada spesialis jantung, spesialis paru-paru, spesialis penyakit dalam. Karena hukum yang penuh keteraturan, lahirlah berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh manusia dan membantu mereka untuk dapat mengambil manfaat dari alam raya, dari diri mereka, termasuk menjaga keseimbangannya. Walladzi qaddara fahada, dan Dia yang telah menetapkan kadar ukuran bagi segala sesuatu, lalu Dia membimbing kita. Nah, kesalahan kita para jamaah sekalian, ketika orang-orang di luar Islam bersungguh-sungguh serius mempelajari hukum-hukum, norma-norma yang mengatur alam raya hingga membawa mereka menuju kesuksesan. Mereka berhasil keluar menuju ruang angkasa, menciptakan berbagai macam jenis peralatan transportasi, teknologi yang bermacam-macam. Sedangkan kita umat Islam tidak bersungguh-sungguh dan serius. Kita memahami takdir Allah, mengatakan semua telah ditentukan oleh Allah. Ketika kita melakukan sesuatu kemudian salah, kita kembalikan kepada Allah, bukan kita kembalikan kepada diri kita. Oleh karena itu, ketika hadirin sekalian pesawat Concorde mengalami satu kecelakaan, langsung mereka memutuskan untuk menghentikan penerbangan hingga mereka menemukan penyebab terjadinya kebakaran. Ketika pesawat Challenger meledak, baru beberapa menit terbang menuju luar angkasa, langsung mereka mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk melakukan riset penelitian apa sebab dibalik kecelakaan tersebut. Bukan mereka mengatakan takdir, akhirnya kesalahan dilakukan berulang kali. Mereka lakukan penelitian. Ketika TWA terbang dari New York, hari ini sekarang melintasi Atlantik, baru beberapa saat langsung mengalami ledakan. Langsung mereka mengirim tim mereka mengumpulkan barang-barang untuk mencari sebab di balik kecelakaan tersebut.
hingga mereka berhasil menghindari berbagai macam hal faktor yang mengantarkan mereka menuju kecelakaan demi keselamatan penumpang. Kalau kita sekian banyak orang mati binasa akibat kesalahan manusia, mereka bilang takdir. Bagaimana kita nisbatkan kesalahan kita kepada takdir Allah? Sedangkan Allah Maha Suci. Padahal kita mengatakan subhanallah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tapi hati kita masih gemar menisbatkan keburukan yang diakibatkan oleh perbuatan kita, pilihan kita kepada Allah. Rusaknya ekonomi kita, mundurnya kita, tertinggalnya umat Islam. Walaupun pada saat sholat berjamaah begitu banyak, pada saat tarawih begitu banyak, pada saat puasa juga begitu banyak, Mekah, umroh dan haji begitu banyak, tapi semakin hari umat Islam semakin mundur karena pemahaman mereka yang tidak benar mengenai hukum-hukum, mengenai kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Al-Qur'an begitu jelas mengajak kita untuk merenung, mengajak kita berfikir, mengajak kita berakal. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak merenungkan Al-Qur'an? Apakah hati mereka, akal mereka dalam keadaan tertutup? Jawabannya benar. Kita menutup diri kita untuk dapat memahami ayat Quran. Bahkan kita beralasan tidak boleh Al-Quran difahami dengan akal. Karena apa? Karena setiap kelompok dan golongan tidak ingin para pengikutnya berfikir, tidak ingin para pengikutnya mengkritisi pendapat-pendapat mereka. Kitab Allah dibekukan, pendapat mereka dituhankan, akhirnya mengakibatkan terjadinya kerusakan karena manusia meninggalkan bimbingan, petunjuk dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah para jamaah sekalian, saya, para hadirin anak-anak sekalian, banyak-banyak merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran. Renungan kita di pagi hari yang singkat ini bertujuan untuk kembali menyadarkan bahwasannya ayat-ayat Al-Quran, bimbingan dan petunjuknya mengajak kita untuk maju, berfikir, berakal, dan menuju kehidupan yang lebih lurus. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV, untuk Islam yang satu.